112 Tang San vs Huohu. Menyaksikan wajah dingin Huohu berjalan ke atas ring, Tang San menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tampak berbeda dari awal pertarungan pertama, pada kenyataannya, saat ini dia sudah sangat lelah. Kekuatan rohnya telah dilestarikan sejauh mungkin, tetapi dalam 6 pertandingan sebelumnya, bagaimanapun juga, dia masih menghadapi 3 lawan berperingkat 40. Selain Huo Shuang, roh derek api Huo Yun dan Huo Yu tidak memberinya masalah kecil, terutama kemampuan roh terkuat mereka membuat Tang San menghabiskan kekuatan roh yang cukup besar untuk menghindari serangan mereka. Terlebih lagi, untuk menghemat kekuatan rohnya, dia harus menggunakan tingkat kontrol yang paling tepat dengan setiap kemampuan, persyaratan untuk ini sangat besar. Akibatnya, meskipun Tang San hanya mengkonsumsi 40% atau lebih dari kekuatan rohnya, kekuatan mentalnya sudah habis 70%. Dia adalah anak panah di ujung penerbangannya. Saat ini para penonton, apakah ksatria rumah tangga kekaisaran atau Master Roh Akademi lainnya, semua hanya ingin melihat satu hal, apakah Tang San bisa mengalahkan seluruh akademi berkobar dengan kekuatannya sendiri, menyelesaikan prestasi heroik 1 mengalahkan 7. Dengan penuh perhatian memperhatikan Tang San, Huohu sekarang malah menjadi tenang. Dia tahu bahwa pertandingan ini bukan hanya masalah antara dia dan Tang San, tetapi juga terkait dengan reputasi akademi berkobar. Jika dia kalah, membiarkan lawan menyelesaikan 1 lawan 7, maka akademi berkobar tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di antara 5 akademi elemen. Karena itu, dia tidak bisa kalah bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa kalah. Justru keyakinan dalam kemenangan inilah yang membuat Huohu tenang. Tahun ini dia masih belum berumur 20 tahun. Di Blazing Academy dia adalah jenius termuda dalam sejarah. Periode pelatihan yang melelahkan ini membuat kekuatan rohnya naik 1 tingkat, mencapai peringkat 44. Dia percaya bahwa dia harus berada di atas pemuda di depannya ini, baik dalam roh atau kekuatan roh. Tapi bagaimana seluruh Blazing Academy tidak bisa mengalahkannya sendirian? Apakah itu karena dia adalah Master Roh Sistem Kontrol? Karena kekebalan apinya? Tidak, itu pasti bukan hanya ini. Tang San dengan tenang menyaksikan Huohu berdiri 30 meter darinya. Dia heran menemukan bahwa aura Huohu tampaknya telah mengalami perubahan yang aneh. Dia dan Huohu tidak memiliki interaksi apapun, tetapi setiap kali dia melihatnya, sepertinya dia menyebarkan aura pembakar. Dalam beberapa hal, itu sangat mirip dengan Liu Erlong. Tapi sekarang setelah dia tenang, Huohu seperti orang yang berbeda. Sosoknya yang awalnya sangat ramping tampak lebih memikat saat kulitnya memantulkan cahaya merah, seolah-olah itu bisa menyalakan hati semua pria. Bayangan elemen api adalah roh yang sangat aneh, tetapi mampu menampilkan elemen api secara maksimal. Jelas sudah tidak mungkin bagi Akademi Blazing untuk menang dalam kompetisi peringkat hari ini, lagi pula, Akademi Shrek masih memiliki 6 orang lagi. Namun, Huohu sudah bertekad untuk memenangkan pertarungan ini, apapun yang terjadi. Pertandingan dimulai. Tang San selalu bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan Huohu untuk menyerang, dan saat wasit menyatakan start, dia memberinya jawaban, lari. Kaki ramping dan kuat Huohu bergerak cepat, melesat langsung ke Tang San. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan sistem serangan kelincahan Spirit Master, pada peringkat 44, atribut tambahan dari cincin roh dan efek dari kekuatan roh mereka sendiri membuat Spirit Master jauh lebih unggul daripada orang biasa. Serangan habis-habisan, ini memiliki kecepatan yang menakjubkan, dan jarak antara keduanya dengan cepat menyusut. Sehelai rumput perak biru melonjak keluar, menyapu secara horizontal. Targetnya adalah pinggang ramping dan kuat Huohu. Itu adalah serangan penyelidik. Energi Tang San sangat terkonsumsi sekarang, tetapi mengirimkan beberapa tes lebih baik daripada diam menunggu peluang. Dia telah memilih strategi untuk menjaga dan melakukan serangan balik. Dengan keuntungan kekebalan api, jika Huohu ingin kemampuannya memiliki efek apapun padanya, dia hanya bisa menggunakan ledakan seperti yang dilakukan Huo Shuang. Oleh karena itu, Tang San tidak terlalu cemas. Jika Huohu ingin menggunakan kemampuan roh keempatnya, periode untuk mengumpulkan kekuatan sudah cukup baginya untuk bereaksi. Dihadapkan dengan Blue Silver Grace yang menyapu, Huohu tidak hanya menghindar, tetapi sebaliknya agak mempercepat. Jarak 30 meter antara keduanya dipersingkat menjadi 10 meter dalam sekejap mata. Mata Huohu menjadi cerah, kedua matanya bersinar terang, pada saat yang sama cincin roh ketiganya juga bersinar.
Lingkaran cahaya ungu memenuhi udara, dan dia meningkatkan kecepatannya sedikit lebih banyak. Tiba-tiba, cahaya melintas di benak Tang San, dan dia segera memahami rencana serangan Huohu. Blue Silver Grass menyapu tanpa berubah, dan dia dengan cepat mulai bergerak. Dia tidak maju atau mundur, melainkan bergerak ke samping, dengan cepat berlari keluar secara horizontal. Huohu tampaknya sudah mengantisipasi reaksi Tang San, dan garis lurus aslinya miring ke samping, tetapi masih menekan Tang San. Seketika Blue Silver Grass akan mendarat di atasnya, kemampuan roh ketiga Huohu, Deving Flame Ring, diluncurkan. Cincin cahaya oranye menyilaukan dilepaskan dalam sekejap. Kemampuan roh ini tanpa kekuatan serangan apapun menghanyutkan rumput perak biru di dekatnya dalam sekejap. Rentang kemampuan roh mencapai dan mencengangkan 60 meter, dan saat ini Tang San berjarak kurang dari 10 meter. Saat radius 30 meter Deving Flame Ring menghilangkan Blue Silver Grass, itu juga mengirim Tang San jauh. Seluruh cincin memiliki diameter 100 meter, dan cincin api menentang Huohu memiliki diameter 60 meter. Bisa dikatakan menutupi sebagian besar cincin. Didorong oleh cincin api menentang, Tang San praktis langsung mencapai tepi cincin. Meninggalkan ring berarti kekalahan. Tang San telah mengeksploitasi aturan ini dalam pertarungan pertama melawan Huo Shuang. Tetapi aspek yang paling menakutkan dari cincin api menentang Huohu adalah bahwa ia mengabaikan kemampuan dan pertahanan apapun yang berada dalam jangkauannya dapat dibuang sementara. Tentu saja, kekuatan serangan lawan tidak bisa melampaui kekuatan rohnya lebih dari 10 peringkat. Huohu tidak berhenti, tepat ketika Tang San dipaksa ke tepi ring, cincin api menentang lainnya melintas. Tang San menghela nafas dalam hati. Gadis ini mungkin tampak memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia sebenarnya sangat lihai. Sistem kontrol Spirit Master benar-benar tidak biasa. Dengan memanfaatkan cincin api menentang, dia telah menempatkannya dalam masalah dalam sekejap. Saat ini, bahkan jika itu adalah kemampuan roh keempatnya, paling-paling itu hanya bisa memblokir sementara kemajuan Huohu, tetapi tidak bisa menghentikan cincin api menentang untuk diluncurkan. Penggunaan Huohu atas kemampuan bertahan awalnya ini tidak diragukan lagi telah lama dipertimbangkan. Cincin api menentang tentu saja tidak mutlak, jika tidak perlu mengadakan kompetisi peringkat ini. Huohu hanya bisa mengandalkan kemampuan ini untuk menyapu semua lawan. Pembatasan cincin api menentang terletak di ketinggian. Kisaran efeknya berdiameter 60 meter, dan tingginya 3 meter. Dengan kata lain, 3 meter di udara keluar dari efek Deving Flame Ring. Kecuali Huohu secara langsung mengarahkan cincin api menentang ke udara. Dalam keadaan ini, tidak peduli betapa indahnya langkah membingungkan bayangan hantu Tang San, dia masih tidak dapat menghindari serangan cincin api menentang. Karena itu, dia hanya bisa terbang ke udara. Menonton cincin api menentang kedua Huohu akan mulai berlaku, Tang San melompat, dengan cepat naik di atas cincin api menentang. Melihat ini, wajah Huohu menunjukkan seringai. Meskipun dia telah menyia-nyiakan banyak kekuatan roh pada dua cincin api menentang ini, tujuannya untuk memaksa Tang San ke udara masih tercapai. Adegan aneh muncul. Cincin roh keempat Huohu menyala pada saat yang sama ketika Tang San melompat, dan bayangan api di belakangnya juga langsung berubah menjadi putih pijar. Penggabungan cincin. Di luar ring, menyaksikan pertandingan Grandmaster tiba-tiba berteriak. Penggabungan cincin bukanlah teknik apapun, melainkan kemampuan bawaan. Hanya beberapa master roh yang sangat aneh yang bisa memiliki kemampuan seperti ini. Itu menggunakan pelepasan kekuatan roh secara bersamaan dari beberapa kemampuan cincin roh sekaligus, dan juga bisa disebut pelepasan kekuatan roh substansial instan, memanfaatkan satu kemampuan roh. Manfaat terbesar dari penggabungan cincin adalah kekuatan ledakan. Sederhananya, jika sebuah kolam hanya memiliki satu pintu keluar, maka air juga hanya bisa mengalir keluar dari satu pintu keluar ini. Meskipun pada akhirnya akan terkuras, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan mengalir keluar secara bersamaan dari 4 pintu keluar. Grandmaster telah menduga Huohu memiliki kemampuan ini sejak kualifikasi terakhir kali, hanya saja saat itu dia masih mendapat dukungan dari sistem tambahan Spirit Masters, dan Grandmaster tidak berani mengatakan dengan pasti. Tapi sekarang sudah sangat jelas, apa yang dia gunakan adalah penggabungan cincin. Dalam keadaan seperti ini, output kekuatan rohnya akan mencapai puncaknya. Saat ini kekuatan dari kemampuan roh yang dia gunakan juga pasti akan berlipat ganda. Pijarnya mengeras di telapak tangannya.
Apa yang Huohu lepaskan kali ini bukanlah panas terik, melainkan ledakan yang kental. Satu-satunya bola cahaya putih seukuran telur melayang keluar, terbang langsung ke Tang San di udara. Setelah melepaskan bola cahaya putih ini, kulit Huohu langsung berubah pucat pasi. Berbeda dari serangan Huohu Shuang, begitu bola cahaya putih baru saja lepas dari tangan Huohu Shuang, Tang San merasa tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah bola cahaya yang tidak terlalu besar itu mengandung gaya gravitasi tak terbatas. Dia tidak bisa mengelak di udara, dan melihat bola kecil cahaya putih itu terbang ke arahnya, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memblokirnya dengan kaku. Masih ada banyak cara untuk memblokir, dan meskipun dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Tang San masih belum menyerah. Mengangkat tangan kanannya, kemampuan roh ketiganya muncul untuk pertama kalinya hari ini. Bola cahaya hijau keluar dari telapak tangan Tang San, langsung mengembang. Di bawah kendalinya yang cermat, jangkauan yang dicakup oleh jaring laba-laba ini jauh lebih kecil, tetapi itu juga membuatnya jauh lebih tebal. Bahkan sesuatu seperti bola cahaya putih itu tidak bisa mengatasinya. Putih dan hijau, dua lampu mengalir bersama di udara. Saat keduanya bersentuhan, wajah Tang San berubah. Dengan suara sobek, bola cahaya putih tiba-tiba menembus restrain jaring laba-laba yang tahan lama itu. Itu tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan permukaan yang bulat sempurna itu sebenarnya penuh dengan gaya potong. Sehelai rumput perak biru muncul segera setelah itu, tapi seperti spiderweb. Restrain itu benar-benar tidak mampu menahan bola cahaya putih itu. Ketika rumput perak biru Tang San mencambuknya, ia tidak dapat mengubah arahnya. Hanya rumput perak biru itu sendiri yang pecah. Setelah bersentuhan dengannya dua kali, jika Tang San masih tidak memahami kekuatan bola cahaya putih ini, maka dia tidak akan pantas menjadi murid Grandmaster. Dia langsung mengerti bahwa kekuatan roh yang terkandung dalam bola cahaya putih ini harus menjadi segalanya yang masih dimiliki Huohu setelah melepaskan kemampuan roh ketiganya dua kali, dan selanjutnya dikompresi. Bola benar-benar terkunci padanya di bawah kendali mentalnya. Dalam kondisinya saat ini, kecuali dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memadatkan semua kekuatan rohnya seperti dia tidak dapat memblokirnya. Tentu saja, Tang San mengabaikan satu hal. Bola cahaya putih ini bukan hanya seluruh keluaran Huohu, tetapi juga seluruh keluarannya setelah menggunakan penggabungan cincin. Kekuatannya bahkan melebihi jumlah total dari seluruh kekuatan rohnya. Untuk mengalahkan Tang San, dia sudah menyerah pada sisa pertandingan. Tujuannya hanya untuk mengalahkan pemuda di depannya ini. Saat bola cahaya putih itu hendak menyerang Tang San tiba-tiba menghilang. Hilangnya itu secara alami bukan tanpa alasan. Blue Silver Grass tidak efektif melawan bola cahaya putih, tapi bukan berarti itu tidak berguna. Dua helai rumput perak biru menghantam tanah dengan paksa, mengirim Tang San lebih tinggi ke udara menggunakan kekuatan yang berlawanan. Ketika bola cahaya putih itu mengejarnya dari bawah dan hampir menyusul, rumput perak biru melesat keluar dari tangan Tang San, langsung melingkari pinggang Huohu. Saat ini, Huohu telah menggunakan seluruh kekuatan rohnya, pada dasarnya tanpa kekuatan untuk melawan. Dia hanya merasakan pinggangnya mengencang, dan saat berikutnya, Tang San sudah membesar di depannya. Memang, target Tang San adalah Huohu, menggunakan berat tubuhnya untuk mengubah arahnya di udara, langsung berlari ke arah Huohu. Di bawah pengaruh ketegangan, gerakannya di udara secara alami bahkan lebih cepat. Keduanya tidak berjauhan, dan bertabrakan setelah hampir sekejap. Huohu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mendorong Tang San, tetapi Tang San hanya merentangkan tangannya, menetralkan telapak tangannya. Begitu mereka berdua bertabrakan, Tang San sudah menggunakan sehelai rumput perak biru untuk mengikat mereka berdua dengan erat. Huohu hanya merasakan kekuatan berputar yang besar saat Tang San berbalik. Huohu tanpa sadar memblokir di depannya, seperti perisai. Dan bola cahaya putih itu buru-buru mengejar dengan suara bersenandung. Kekosongan. Seketika, dalam pikiran Huohu hanya kekosongan. Setelah bola cahaya putih itu mengunci Tang San, itu sudah menjadi serangan di luar kendalinya. Tetapi pada saat ini, dia telah menjadi perisai Tang San. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan mencapai kesimpulan seperti ini. Dia tahu dia sudah kalah. Tapi, dia benar-benar tidak mau. Tidak mau. Apakah dia akan mati? Huohu terlalu jelas tentang kekuatan serangannya sendiri. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk memblokir serangan itu.
Dia hanya akan berakhir seperti rumput perak biru Tang San, terkoyak. Jika aku mati, tetapi bahkan jika aku mati, aku masih akan menarikmu ke neraka bersamaku. Huohu tiba-tiba merentangkan tangannya, memeluk erat Tang San, dan terlebih lagi menyerahkan jejak terakhir pertahanan kekuatan rohnya. Dia percaya bahwa bahkan setelah bola cahaya putih itu menembus tubuhnya, itu masih akan menyebabkan luka serius pada Tang San. Saat dia memegang erat Tang San, dendam di hatinya melonjak. Dia bahkan menggigit otot di bahu Tang San. Gigitan ini sangat ganas, dan begitu giginya terkatup, dia merasakan cairan hangat mengalir ke mulutnya. Tetapi pada saat ini, suara Tang San tiba-tiba menghela nafas di sebelah telinganya. Apakah perlu? Tubuh mereka tampak berputar, dan tangannya yang terkepal erat tiba-tiba merasakan sesuatu mengalir keluar dari punggung Tang San. Tidak lagi bisa bertahan, dia tanpa sadar melepaskannya. Tapi masih ada blue silver grass binding di antara mereka, dan mereka masih ditekan berdekatan. Sayangnya, Tang San tidak punya waktu sekarang, dan dia juga tidak ingin merasakan tubuh halus yang fleksibel dan panas itu. Kakak, Huo Wushuang berteriak ketakutan, seperti yang dilakukan setiap anggota akademi berkobar. Tapi tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk bergegas kering. Sisi akademi Shrek sama-sama waspada, kedua belah pihak berlari kering secara bersamaan. Tapi apa yang mereka lihat masih Tang San tiba-tiba berputar sekali lagi, tidak hanya dia tidak mencoba menggunakan Huohu sebagai tameng lagi, tapi dia malah mengubah dirinya menjadi tameng untuk Huohu. Ketika Tang San mengikat dia dan Huohu bersama-sama dan mengubahnya menjadi perisai, dia hanya memiliki satu tujuan, untuk memaksa Huohu menyerah pada serangannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bahkan Huohu sendiri sudah tidak bisa mengendalikannya? Melihat pelukan dendam Huohu, serta tatapan matanya yang seolah melihat kematian sebagai jalan pulang, Tang San terkejut saat mengetahui bahwa gadis ini tanpa diduga siap mati untuk menyeretnya bersamanya. Tang San tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Huohu, dan tampaknya Huohu tidak lebih dari seorang gadis agresif kompetitif. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan dia adalah seorang pria. Bagaimana dia bisa begitu kasar hingga merusak bunga? Dalam keadaan ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dipikirkan Tang San. Oleh karena itu, begitu bola cahaya putih hampir tiba, dia berbalik sambil menempel ke Huohu, menggunakan punggungnya untuk menghadapi pemboman bola energi terkompresi. 8 spider lens ditembakkan, cukup untuk mematahkan lengan Huohu, meninggalkan serangan itu sepenuhnya untuk Tang San bertahan. Dia tidak membiarkan 8 spider lens memanjang sepenuhnya, tetapi hanya setengah ci. Bola cahaya putih itu mekar sepenuhnya pada saat berikutnya, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk memperhatikan perubahan sesaat di punggung Tang San. Jumlah orang dengan pikiran kosong berubah dari 1 menjadi 2. Tang San hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan, segala sesuatu di sekitarnya berputar. Tidak ada rasa sakit, hanya mati rasa sesaat, dan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Meskipun dia memfokuskan seluruh keterampilan surga misteriusnya di punggungnya, dia masih menjadi mati rasa. Huohu juga merasa dirinya terbang, Shicok yang kejam membuatnya pusing sebentar, dan dia secara tidak sadar mengencangkan cengkeramannya pada Tang San. Mati rasa berubah menjadi rasa sakit di mana-mana dalam sekejap. Pikiran Tang San pulih sedikit, dan ketika mereka hendak menyentuh tanah, dia membalikkan tubuhnya. Karena dia berperan sebagai pahlawan, dia mungkin juga melakukannya sampai akhir. Keduanya menghantam tanah dengan suara gemuruh. Tang San di bawah, Huohu di atas. Instan gaya gravitasi hampir membuat Tang San kehilangan kesadaran. Alasan dia menggunakan punggungnya untuk menyentuh tanah juga untuk menyembunyikan 8 spider lens. Dia jelas merasakan 8 spider lens gemetar, dan dia bahkan bisa mendengar beberapa menit suara retak di belakangnya. Tapi tidak ada rasa sakit di punggungnya. Batuk seteguk darah, Tang San masih sedikit lebih rendah dari Huohu, dan seteguk darah ini disemprotkan ke dadanya. Untuk pertama kalinya dia mengetahui perasaan 5 organ terbakar, darah dan ki di dalam tubuhnya. Terus-menerus bergolak, seolah-olah terbakar. Keterampilan surga misterius benar-benar layak disebut keterampilan internal kelas 1 dari sekte ortodoks yang mendalam. Itu melindungi tubuh Tang San sejauh mungkin pada saat ledakan, dan selanjutnya menambahkan perlindungan 8 tombak laba-laba, meskipun Tang San terluka parah, itu tidak mengancam jiwa. Ini adalah hasil dari perhitungan hati-hati Tang San. Ketika dia berbalik Huohu, dia sudah memperkirakan bahwa dengan pembelaannya,
tidak mungkin dia akan mati. Rumput perak biru pengikat di antara keduanya telah terkoyak oleh kekuatan ledakan, tapi tangan Huohu masih menggenggam erat lengan Tang San. Seluruh tubuhnya bergetar, tetapi apakah itu karena kemarahan atau sesuatu yang lain tidak diketahui. Anggota tim dari kedua belah pihak sudah bergegas. Tang San membuka matanya dan menatap Huohu yang sangat dekat dengan sedikit senyum. Meskipun wajahnya pucat pasi, itu tetap tidak mempengaruhi emosinya yang tenang. Masih belum cukup berpelukan, kamu menang. Huohu menatap Tang San, matanya kembali fokus. Saat ini dia menemukan bahwa tangannya yang memegang lengan Tang San sudah diwarnai merah dengan darah. Itu tentu saja bukan darahnya. Sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan roh keluar dari tubuh Tang San, menggunakan tubuhnya yang tidak lebih tinggi dari tubuhnya untuk sepenuhnya melindunginya dari bahaya. Apa yang dia alami paling banyak adalah gemetar. Won, apakah dia benar-benar pemenangnya? Jejak kepahitan berkembang di sudut mulut Huohu. Saat ini kesadarannya masih agak kabur, dan bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Huohu Shuang menarik adik perempuannya ke atas, dengan hati-hati memandangnya. Aku baik-baik saja. Dan sekarang, Xiao Wu, dengan air mata mengalir di pipinya, menarik Tang San ke pelukannya. Lingkaran cahaya penyembuhan Jiangzu mengalir keluar tanpa memikirkan berapa banyak kekuatan roh yang terbuang. Sosis besar Oscar sudah ada di mulut Tang San. Kalau bukan karena Tang San segera memperingatkan Ning Rongrong, mungkin dia akan menggunakan 4 kemampuan dorongannya pada Tang San. Gadis bodoh, jangan menangis. Kakak baik-baik saja. Tang San akan mengangkat tangannya untuk menggosok kepala Xiao Wu, tetapi menemukan lengannya tidak akan naik karena suatu alasan. Sebenarnya, ketika dia menghadapi Huohu dia tidak punya niat untuk memenangkan pertarungan ini. Dalam apa yang disebut, meninggalkan jalan keluar, dia telah mengalahkan 6 orang, Akademi Shrek pasti akan menjadi pemenang terakhir dari pertandingan peringkat ini, jadi mengapa dia harus memusnahkan mereka sampai yang terakhir? Mungkin menyenangkan untuk mengalahkan 7 orang sendirian, tapi itu juga berarti mencap kedua belah pihak dengan kebencian. Dia tidak menginginkan itu. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian terhadap Akademi Berkobar. Oleh karena itu, Tang San awalnya hanya berencana untuk membuang sebanyak mungkin kekuatan roh Huohu, meninggalkan akhir pertandingan untuk ditangani oleh orang berikutnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa Huohu akan mengincarnya dengan begitu ganas, dengan hasil akhirnya seperti ini. Ketika Dai Mubai membantu Tang San berdiri, memperlihatkan punggungnya, kelompok Akademi Shrek menarik napas dingin secara bersamaan. Pakaian di punggung Tang San sudah terpotong-potong, penuh dengan daging dan darah yang tercabik-cabik, di beberapa tempat bahkan tulang di bawahnya terlihat. Bahkan lengannya sudah diwarnai merah dengan darah, tergantung lemas di sampingnya. Apa jenis rasa sakit ini? Tapi wajah Tang San masih menunjukkan senyum tidak terganggu, seolah rasa sakit ini bukan apa-apa baginya. Hanya butiran keringat di dahinya yang memberitahu orang-orang bahwa dia terluka. Bola cahaya putih Huohu memiliki kekuatan serangan yang lebih besar dari yang dibayangkan Tang San. Jika bukan karena 8 tombak laba-laba, jika bukan karena tubuhnya ditempa di sumur es dan api yin yang, bahkan jika dia tidak mati kali ini, setidaknya dia masih akan terluka parah. Tetapi meskipun luka-lukanya mengerikan untuk dilihat, itu tidak lebih dari beberapa luka daging. Tulang dan organ dalamnya tidak terlalu menderita. Sekarang wasit sedang berjalan, memanggil staf medis untuk merawat Tang San sambil menyatakan Huohu sebagai pemenang pertarungan ini. Sebelum anggota tim kedua Akademi Shrek muncul, Huohu sudah menyatakan bahwa dia kebobolan di pertandingan berikutnya. Apakah kekuatan rohnya yang kelelahan atau keadaan hatinya? Saat ini kelompok Akademi Shrek tidak bisa menyisihkan pikiran untuk membenci Huohu, satu-satunya kekhawatiran mereka adalah keselamatan Tang San. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Tang San dilakukan dengan berbaring telungkup di atas tandu, inilah akhir sebenarnya dari pertandingan ini. Meskipun Tang San tidak tampil terlalu hebat di pertarungan terakhir, 6 pertarungan sebelumnya telah lama menaklukkan semua orang. Selain itu, apakah dia benar-benar kalah dalam pertarungan terakhir? Dia bisa saja menggunakan tubuh Huohu untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Dengan kekuatan kendalinya, dia hanya perlu memasukkan sebagian dari kekuatan rohnya ke tubuhnya, membiarkan bola cahaya putih itu meledak di Huohu. Tidak akan ada bahaya baginya,
dan itu bahkan tidak akan melanggar aturan. Lagi pula, serangan mengerikan itu digunakan oleh Huo Wu, bukan Tang San. Apakah saya benar-benar baik-baik saja? Di barak, Xiao Wu menatap dokter Istana Kekaisaran Surga Dou dengan prihatin. Dokter itu adalah seorang wanita berusia 40-an, dan dari penampilan dia seharusnya cantik di masa mudanya. Dia tersenyum dengan tenang pada Xiao Wu, berkata, "Nona kecil, ini sudah ke-17 kalinya kamu menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku. Jangan khawatir, kakakmu tidak akan memiliki masalah besar, hanya kulit dan dagingnya yang terluka. Tulangnya utuh dan organ dalam dilindungi. Benar-benar aneh, kelenturan ototnya setidaknya 3 kali lipat dari Master Roh biasa, bagaimana dia berlatih menjadi seperti ini? Saat ini dia hanya kehilangan sedikit darah, dia perlu istirahat sebentar. Dia akan bisa bergerak seperti biasa paling lama 5 hari. Namun, lebih baik jika kamu tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam pertandingan lagi di kompetisi peringkat ini. Kalau tidak, ada kemungkinan lukanya akan terbuka. Terima kasih, Bibi dokter." Dokter tersenyum dengan tenang, mengambil kotak medisnya. "Baiklah." Melihat dokter keluar, ekspresi Xiao Wu akhirnya agak santai. Saat ini Tang San sudah tertidur lelap. Menyaksikan wajahnya yang masih pucat pasi, semburan sakit hati seperti belati di hatinya menyerang Xiao Wu. Dia lebih suka dia yang terluka daripada melihat Tang San terluka seperti ini. Grandmaster melambaikan tangannya ke kelompok Akademi Shrek di ruangan itu, berkata, "Baiklah, kalian semua istirahat. Masih ada pertandingan besok. Mari kita tinggalkan Xiao Wu untuk menjaga Tang San di sini." Semua orang pindah untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Selama Tang San baik-baik saja, mereka juga merasa nyaman. Di dalam ruangan, hanya Xiao Wu, Grandmaster, dan Tang San yang tersisa. Grandmaster memandang Tang San yang berbaring tengkurap di tempat tidur, tertidur lelap, dan berkata dengan sedikit senyum, "San kecil benar-benar melakukan hal yang benar." Xiao Wu mengangkat kepalanya, bingung menatap Grandmaster. "Grandmaster, apakah Anda masih mengatakan dia melakukan hal yang benar? Dia jelas bisa membiarkan Huo Wu mengambil serangan itu." Grandmaster menghela nafas, berkata, "Apa yang dilakukan San kecil adalah demi reputasi Akademi, dan juga untuk masa depanmu. Pertama-tama, 5 Akademi Elemen seperti saudara kandung. Jika dia benar-benar mengalahkan 7 Akademi berkobar sendirian, maka dia pasti akan bangkit kemarahan 3 Akademi lainnya. Dan kebencian ini juga akan membuahkan hasil yang cukup besar. Kedua, jika dia benar-benar menggunakan tubuh Huo Wu untuk memblokir serangan itu, Huo Wu pasti akan mati. Huo Wu adalah jenius dari satu generasi di Akademi berkobar. Jika dia mati, pertama-tama apalagi kekuatan apapun di belakangnya, pembalasan dari Akademi berkobar saja akan membanjiri kita dalam masalah. Tang San ingin melihat itu lebih sedikit lagi. Kalian semua adalah siswa, tidak ada kebencian yang mendalam atau penyesalan yang besar, oleh karena itu ia memilih kesimpulan ini. Saya percaya bahwa ketika San kecil menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan, dia pasti sudah menghitung daya tahannya dan kekuatan serangan lawan. Grandmaster selalu menganggap Tang San sebagai anaknya sendiri. Melihat Tang San terluka, bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Tapi Grandmaster selalu seorang intelektual, begitu dia tahu Tang San tidak dalam bahaya besar, alasannya segera mengemuka, dan analisis sederhana memungkinkan dia untuk mengkonfirmasi tindakan Tang San. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak peduli dengan luka Tang San. Xiao Wu menghela nafas ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya saat ini adalah selama Tang San baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting. Tepat pada saat ini, suara sedingin es Dai Mubai tiba-tiba bergema dari luar. "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, kami datang untuk melihat Tang San, dan untuk mengucapkan terima kasih." Suara itu milik Huo Shuang. Mendengar suara ini, Xiao Wu tidak bisa menahan cemberut. Di luar barak, tidak hanya Huo Shuang yang datang, tetapi 7 orang penuh dari kekuatan utama Akademi Blazing ada di sini, termasuk Huo Wu yang masih pucat. Mereka telah tenang setelah akhir pertandingan. Huo Shuang tidak bisa menahan ledakan ketakutan yang tersisa. Dia tentu saja juga telah melihat bahaya adik perempuannya dalam pertandingan, dan jika bukan karena Tang San bersikap lunak, dia tidak akan memiliki adik perempuan. Meskipun Akademi Blazing telah kalah dalam aib, hanya memenangkan 1 pertarungan, Huo Shuang tidak hanya membenci Tang San, tetapi sebaliknya sangat berterima kasih.
Dibandingkan dengan pencapaian apapun di turnamen, kehidupan adik perempuannya jelas jauh lebih penting. Dan posisi Huohu di Akademi Blazing sama sentralnya dengan bulan di tengah bintang-bintang, jadi anggota tim lainnya merasakan hal yang sama. Setelah kembali ke kamp, Huohu Shuang segera mengusulkan agar mereka pergi menemui Tang San. Tatapan dingin es Dai Mubai menyapu mereka, tidak perlu kesedihan palsu seperti kucing menangisi tikus mati. Tang San masih belum mati. Huohu Shuang mengerutkan kening, Dai Mubai, jangan berlebihan. Aku datang untuk menemui Tang San. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadanya karena telah melepaskan adik perempuanku. Bukan untuk melihatmu, menyingkirlah. Sekarang, mendengar suara-suara itu, selain Tang San dan Xiao Wu, 4 iblis 7 Shrek lainnya juga telah datang. Sama seperti Dai Mubai, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Akademi Berkobar yang menyebabkan Tang San terluka. Mereka berempat ditambah 4 pemain pengganti, 8 orang berdiri dalam barisan, menghalangi jalan Akademi Berkobar. Keluar dari sini segera, kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pupil ganda di mata jahat Dai Mubai menyatu, jelas dia sudah hampir tidak bisa menahan amarahnya. Saat ini, 7 anggota kekuatan utama Akademi Blazing baru saja berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, dan mereka semua telah mengkonsumsi kekuatan roh mereka sampai batas tertentu. Jika itu benar-benar berkelahi, mereka tidak akan lolos dengan mudah. Selain itu, mereka awalnya datang ke sini untuk mengekspresikan niat baik mereka. Saya datang untuk berterima kasih kepada Tang San. Saat Huohu Shuang hendak meletus, Huohu tiba-tiba melangkah keluar, wajahnya yang pucat dan menawan tanpa jejak kemarahan, malah menjadi sangat tenang. Matanya yang indah memiliki kedalaman yang lebih dalam dan tenang, seperti orang yang berubah. Tidak perlu, saya sudah tidur, pergi, jangan ganggu istirahatnya. Xiao Wu melangkah keluar dari ruangan, menatap dingin ke arah Huohu. Meskipun luka Tang San disebabkan oleh dia menggunakan tubuhnya untuk melindunginya, pencetus semua kejahatan masih Huohu. Xiao Wu secara alami tidak akan memiliki kesan yang baik tentang wanita ini yang penampilannya tidak kalah dengannya. Huohu memandang Xiao Wu yang bergerak keluar dari barak, mengangguk dan berkata, kalau begitu maaf atas gangguannya. Setelah dia sedikit lebih baik, aku akan datang mengucapkan terima kasih lagi. Xiao Wu menolak tanpa ragu sedikit pun, tidak perlu. Kami adalah lawan dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Kata-kata ini setara dengan dia menunjukkan bahwa kedua belah pihak bukanlah teman. Orang-orang Akademi Blazing baru saja pergi ketika orang lain datang. Kedatangan Ning Fengzi dan Sue Qinghe, di permukaan, mewakili komite organisasi untuk menanyakan cedera Tang San. Tetapi kenyataannya, Tang San bukanlah satu-satunya orang yang terluka sejauh ini di turnamen, tetapi hanya dia yang mendapat perhatian seperti ini. Setelah memastikan Tang San tidak dalam bahaya besar, keduanya bertukar kata dengan Grandmaster, lalu pergi. Barak juga akhirnya tenang.